Selamat datang di channel Kurataka Ikusho, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurataka KUROTAK. Nanti kalau masih muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2145 ini saya akan membahas kesalahan terbesar YouTuber. Kesalahan terbesar YouTuber ya. Nah, latar belakang, jadi kenapa saya membuat video ini, karena saya itu berkali-kali dimintai saran dari YouTuber lain mengenai cara mengatasi masalah YouTube, dan banyak sekali masalah yang sama gitu ya. Nah, alasannya karena itu, makanya saya membuat video ini gitu ya. Jadi apa kesalahan terbesar YouTuber? Nah, apakah video tidak berkualitas sehingga sepi penonton? Apakah itu kesalahan terbesarnya? Apakah teknik penyampaian yang kurang baik? Apakah itu menjadi kesalahan terbesarnya? Atau judul dan thumbnail yang kurang menarik, jadi judulnya tidak menarik, gambar sampulnya tidak menarik, apakah itu kesalahan terbesarnya? Ataukah karena pengaturan channel? Jadi kadang saya lihat itu di YouTuber lain itu, ini harus disetting gini. Apakah itu yang menjadi kesalahan terbesar YouTuber? Nah, jawabannya bukan itu semua ya. Semua itu bukan kesalahan terbesar, karena itu hanya kesalahan ringan lah menurut saya. Nah, kesalahan terbesar YouTuber, teman-teman pasti tahu ya, kesalahan terbesar YouTuber itu yaitu tidak patuh bahkan tidak paham aturan YouTube. Nah, kesalahan terbesar YouTuber itu adalah itu ya, tidak patuh bahkan tidak paham aturan YouTube. Nah, itu adalah kesalahan terbesar. Dan kenapa itu menjadi kesalahan terbesar ya? Kenapa tidak patuh bahkan tidak paham aturan YouTube? YouTube itu menjadi kesalahan terbesar jika kita berasumsi tadi yang masalah-masalah tadi ya, seperti ini ya, video tidak berkualitas sehingga sepi penonton itu dan lain-lain gitu ya, dan judul thumbnail kurang menarik, kemudian teknik penyampaian kurang baik dan sebagainya, itu ya, itu bukan kesalahan terbesar karena akibatnya itu hanya lambat sukses gitu aja ya. Jadi suksesnya lambat, seperti channel saya itu karena lambat ya, suksesnya lambat gitu. Susah sukses gitu. Tapi tetap bisa jalan, tetap bisa dapat pendapatan, tetap ibarat kata itu kalau di dunia nyata itu ibaratnya masih bisa menjalani hidup. Nah, seperti itu ya. Masih bisa jalan, YouTube-nya masih bisa jalan, masih bisa berusaha untuk sukses. Nah, tetapi jika tidak patuh bahkan tidak paham aturan, itu akibatnya itu akan lebih rumit, bahkan bisa mencapai berakibat fatal ya, rumit bahkan sampai fatal. Nah, akibatnya seperti itu. Nah, akibat pelanggaran ini saya mengelompokkan ya, akibat pelanggaran yang menurut saya itu fatal ya. Saya sendiri juga tidak tahu cara mengatasinya. Rata-rata YouTuber yang berakibat ini rata-rata buat video buat channel baru sih rata-rata. Saya sendiri juga tidak tahu kesalahan fatal akibat pelanggaran yang berakibat fatal ini apa solusinya, saya sendiri juga tidak tahu selain membuat video membuat channel baru gitu ya. Nah, yang pertama ini ya, jadi yang tidak mematuhi peraturan ini ya, pedoman komunitas dan hak cipta, itu bisa terkena teguran, bahkan penghentian channel atau akun. Nah, teman-teman yang tidak tahu penghentian channel atau akun itu apa, itu kurang lebihnya seperti inilah. Channel teman-teman, akun teman-teman ya, channel YouTube teman-teman itu diblokir secara permanen oleh pihak YouTube. Nah, channel teman-teman itu diblokir secara permanen oleh pihak YouTube. Itu namanya penghentian channel atau akun. Itu ada aturan resminya gitu ya. Nah, itu akibat melanggar pedoman komunitas dan juga hak cipta ya. Ini akibatnya. Kalau teguran itu kalau hanya melanggar sekali, ya itu terkena teguran. Melanggar 2 kali terkena teguran. Nah, lebih dari itu ya, itu bisa terkena penghentian channel atau akun. Itu sangat berbahaya. Jadi teman-teman harus paham ini gitu ya. Nah, berikutnya itu traffic tidak valid. Itu banyak sekali yang melakukan ini ya. Beberapa bulan yang lalu itu banyak yang komentar itu minta solusi ini ya. Traffic tidak valid, monetisasinya ada yang ditangguhkan bahkan dinonaktifkan secara permanen. Artinya apa? Monetisasi ditangguhkan itu diberi waktu selama 30 hari atau selama 1 bulan ya, 30 hari itu
videonya tidak akan muncul iklan sama sekali. Setelah 30 hari itu baru bisa muncul iklan lagi, monetisasinya baru dikembalikan. Itu namanya monetisasi ditangguhkan. Ada juga di peraturan YouTube itu yang mengatakan monetisasi dinonaktifkan sementara gitu ya. Nah, sedangkan monetisasi dinonaktifkan itu secara permanen, itu jadi channel itu tidak akan mendapatkan iklan selamanya. Ibaratnya gitu. Itu namanya dinonaktifkan secara permanen. Nah, secara permanen sendiri, saya sendiri juga tidak tahu setelah itu apakah masih bisa berjuang supaya dapat dimonetisasi. Setahu saya itu tidak bisa gitu ya. Solusinya hanya membuat channel baru gitu. Nah, itu dua akibat yang menurut saya itu fatal ya, penghentian channel atau akun dan monetisasi dinonaktifkan secara permanen. Itu sudah saya sendiri tidak bisa ngatasi itu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tanya saya apa solusinya, saya tidak bisa memberikan solusinya, kurang lebih gitu. Makanya saya itu sering memberikan saran, daripada mencari solusinya lebih baik mencegah itu terjadi gitu ya. Makanya saya tuh dari awal sudah sering memberikan saran gitu ya supaya jangan melanggar aturan gitu. Nah, sedangkan akibat pelanggaran yang rumit itu ini. Misalkan melanggar pedoman komunitas persyaratan ini monetisasi ditolak gitu ya. Ketika belum monetisasi kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, itu monetisasinya akan ditolak. Jadi itu kemarin tuh saya lihat ada orang komentar di aturan resmi YouTube ya. Ada komentar gini. Sudah berjuang, sudah dapat 4.000 jam, sudah 1.000 subscriber, kenapa monetisasi ditolak? Ada yang itu berarti orang yang seperti itu berarti tidak paham aturan gitu ya. Tidak paham aturan itu. Dia benar-benar tidak paham aturan atau memang tidak tahu aturan apa gimana. 4.000 jam dan 1.000 subscriber itu hanya persyaratan awalnya. Setelah itu ada namanya peninjauan. Nah, peninjauan itu yang dilihat itu peraturan-peraturan ini. Nah, peraturan-peraturan ini dipatuhi atau tidak. Kalau dipatuhi berarti monetisasi bisa diterima gitu ya. Kalau misalkan aturan ini ya dilanggar, itu monetisasi ditolak. Nah, jadi setelah mencapai itu ada peninjauan. Peninjauan itu untuk melihat apakah melanggar aturan atau tidak, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih belum paham yang belum tahu itu harusnya tahu itu 4.000 jam dan 1.000 subscriber itu hanya langkah awal saja gitu ya. Ibaratnya kalau hanya itu belum tentu monetisasinya diterima, itu bukan syarat keseluruhan. Itu hanya syarat yang terlihat mata saja, ibaratnya kayak gitulah. Syarat yang lain, nah itu harus dipatuhi. Syarat-syarat ini peraturan-peraturan ini teman-teman itu harus patuh di sini gitu ya. Selanjutnya itu tidak aktif selama 6 bulan, itu monetisasi dinonaktifkan. Itu kemarin-kemarin saya buat video mengenai itu ya. Dulu itu sudah membuat video seperti itu, tapi saya sendiri juga tidak yakin sudah dijalankan atau belum. Tetapi beberapa hari ini seringnya itu banyak yang video saya yang bahas tentang 6 bulan itu ternyata banyak komentar. Ternyata mereka yang komentar itu banyak sekali yang komentar ya, itu mereka bilang kalau monetisasinya dicabut setelah 6 bulan itu. Jadi memang benar berarti aturannya itu sudah dijalankan gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu itu juga gitu. Nah, ini saya berikan contoh beberapa kesalahan fatal dan calon kesalahan fatal ya. Ini yang sering terjadi di orang-orang yang komentar di video saya itu yang sering terjadi ini ya. Yang komentar kemudian menanyakan masalah-masalah itu. Nah, ini yang pertama ya. Upload video sesuka hati tanpa peduli peraturan YouTube ya. Nah, itu banyak sekali yang kayak gitu. Jadi ngupload, tapi tidak tahu peraturan YouTube-nya itu seperti apa. Tidak ingin tahu peraturannya seperti apa, tidak berusaha mencari tahu peraturannya apa. Setelah terkena pelanggaran itu baru pusing. Nah, itu banyak yang kayak gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Pokoknya upload video lah sesuka hati. Pokoknya saya ingin buat video ini, upload video ini, seperti itu. Padahal di YouTube itu ada batas-batasan. Kita itu boleh ngupload video ini, kita tidak boleh upload video ini, padahal seperti itu. Tapi ada orang yang
YouTuber yang kayak gitu, yang upload videonya pokoknya sesuka hatinya gitu. Nah, itu yang seperti itu kalaupun apa namanya sekarang tidak masih videonya apa namanya channelnya masih aman, belum tentu kedepannya itu aman seperti gitu ya. Makanya di sini saya bilang calon kesalahan fatal, belum tentu aman seperti gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini yang sering juga yang apa namanya komentar di video saya itu apa? Merasa paham peraturan YouTube. Jadi itu dia merasa wah peraturan YouTube gini. Padahal video saya itu tidak ada yang melanggar peraturan. Kenapa terkena teguran ibaratnya kayak gitu. Itu sering nggak ya gitu ya. Jadi padahal dia melakukan pelanggaran tapi dia tahu. Contohnya tuh pernah saya lihat itu ada orang yang kayak gitu kemudian saya cek videonya gimana tidak melakukan pelanggaran padahal di videonya itu judulnya aja kejam gitu ya. Gambar apa namanya? Thumbnailnya, gambarnya itu ada darahnya, ada pisaunya, ada apa gitu. Wah sudah menunjukkan kekerasan lah gitu. Itu sudah jelas-jelas melanggar peraturan. Dia nggak tahu itu. Jadi dia merasa paham peraturan tapi melanggar peraturan itu yang nah ibaratnya seperti itulah. Ada yang seperti itu. Itulah yang saya maksud dengan merasa paham peraturan. Padahal entah itu kenapa dia melanggar peraturan kalau misalkan paham kan kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, tidak tahu peraturan YouTube ya. Jadi ini kalau menurut saya yang tidak tahu peraturan YouTube ini wajar ya. Mungkin ketika orang jadi YouTuber itu yang pertama dicari tahu kan cara dapat uangnya gitu kan. Cara dapat uang dari YouTube yaitu 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Cara dapat YouTube ya, cara dapat uang dari YouTube yaitu ketika tahu itu kemudian yang dikejar adalah itu. Nah, itu menurut saya ini yang tidak wajar. Dia itu tidak tahu bukan karena apa namanya? Bukan karena tidak ingin tahu, beda dengan yang pertama tadi ya. Ini orang kalau yang pertama ini benar-benar cuek gitu. Kalau yang ketiga ini dia tuh benarnya memang tidak tahu, dia tuh orang awam ingin dapat uang dari YouTube kemudian ngejar 4.000 jam dan 1.000 subscriber karena dia tahunya cuma itu. Nah, karena dia tahunya cuma itu, tidak ada yang memberitahu apa, kemudian dia ibaratnya kayak gitulah. Dia hanya berjuang dengan pengetahuan seadanya, intinya kayak gitu. Dia berjuang dengan pengetahuan seadanya. Kalau misalkan dia diberitahu, mungkin dia akan mencoba untuk mencari tahu informasi yang lain gitu. Tapi karena kalau misalkan tidak ada informasi yang masuk, karena apa namanya ya, karena ibaratnya bukan karena dia tidak ingin, ibaratnya kayak gitu. Nah, seperti itu juga kadang-kadang bisa terkena fatal gitu ya. Jadi mungkin ya buat kayak gitu itu intinya cari banyak belajar lah gitu. Nah, ini saran saya ya, pahami dan patuhi semua peraturan-peraturannya ya. Jadi tadi ada peraturan mengenai ini ya, pedoman komunitas ini link-link yang di web resmi ya. Ini lihat ini support.google.com ya. Support.google.com ini web resminya, bukan web saya ya. Ini web resminya YouTube Google gitu ya. Itu peraturan resminya ada di sini. Ini untuk pedoman komunitas. Kemudian untuk hak cipta ini ada di sini peraturan resminya. Kalau misalkan teman-teman masuk ini, teman-teman bisa juga cari informasi-informasi yang lain ya, peraturan-peraturan yang lain. Di bagian atas itu ada chart-nya, tinggal diketik apa peraturan yang mau dicari gitu ya. Ini pedoman komunitas, hak cipta, kemudian traffic tidak valid. Ini yang paling menurut saya tiga peraturan yang utama yang perlu teman-teman pahami, kuasai lah. Nah, ini tiga utama. Kemudian ada juga ini ya, pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Ini bagi yang ingin monetisasi ya, ini harus dipahami juga. Kemudian kebijakan program Google AdSense. Nah, ini juga yang perlu dipahami. Tadi itu ada apa namanya? Ada peraturan yang teman-teman harus tahu, tetapi ini belum saya masukkan. Itu apa tadi ya? Penghentian channel atau akun itu teman-teman coba cari. Ketika sudah masuk support.google.com nanti ada search di bagian atas, coba cari apa namanya penghentian channel atau akun. Itu peraturan itu juga penting gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah paham itu semua, nah kalau misalkan nanti teman-teman boleh komentar di bawah ya. Nanti peraturan apa lagi, siapa tahu saya ada yang terlewat gitu. Soalnya ini aja saya nyebutkan 5 peraturan aja ada yang terlewat gitu ya. Penghentian channel atau akun aja itu terlewat gitu. Jadi mungkin
mungkin juga masih ada peraturan yang terlewat. Kalau misalkan teman-teman tanya, mungkin akan saya jawab itu yang terlewat apa. Karena seingat saya hari ini, sampai hari ini yang seingat saya itu gitu. Kalau suatu saat ada peraturan yang saya ingat yang harusnya perlu dipelajari, akan saya beritahu pada gitu. Nah, intinya kayak gini lah. Ada pepatah yang mengatakan kayak gini, sepandai-pandainya tukang melompat pasti akan jatuh juga. Ibaratnya gitu. Orang yang berusaha untuk tidak melanggar peraturan aja kadang-kadang terpleset. Kadang-kadang saya entah kenapa tidak sengaja melakukan pelanggaran gitu. Pernah itu tahun 2017 itu pernah melakukan pelanggaran kayak gitu. Nah, apalagi yang tidak berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran ibaratnya kayak gitulah. Kan resikonya lebih tinggi gitu. Yang benar-benar berusaha tidak melakukan pelanggaran aja mungkin kadang-kadang masih bisa melakukan pelanggaran gitu. Apalagi yang tidak berusaha ibaratnya seperti itulah. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta kunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.